Betul ke ni guys, Prabowo menolak kerjasama dengan Malaysia, malah lebih memilih Turki guys. Dan inilah sebabnya. Luar biasa, bravo Pak Prabowo. Prabowo main ke Timur Tengah dan Turki, disambut bak raja dan kekecewaan Malaysia atas penolakan kerjasama oleh Prabowo. Jadi ceritanya nih ya, baru-baru ini Pak Prabowo, yang sekarang udah jadi Presiden Indonesia, lagi sibuk banget keliling Timur Tengah dan mampir juga ke Turki. Tapi bukan jalan-jalan santai cuy, ini kunjungan diplomatik yang super penting. Apalagi sekarang dunia lagi heboh sama yang namanya tarif Trump. Yup. Betul guys, oke, pasti semua orang tahu berkenaan dengan tarif yang telah dikenakan oleh Presiden Donald Trump terhadap banyak negara. Malaysia terkesan, Indonesia, Singapura, dan yang paling dahsyat sekali adalah perang tarif antara China dan juga Amerika. Jadi sekarang ini setiap wakil-wakil negara, okey, seperti Presiden, seperti Perdana Menteri, okey, sibuk sedang mencari jalan untuk bagaimana untuk menyelesaikan masalah tarif ini guys. Seperti Prabowo lebih memilih Turki berbanding Malaysia. Enggak apa-apa guys, beliau seorang pemimpin yang bijak, mencari jalan dan cara untuk membawa keuntungan untuk Indonesia. Si Presiden Amerika itu bikin gaduh lagi karena kebijakan perdagangan internasionalnya yang dinilai bikin was-was seluruh negara. Nggak terkecuali Indonesia. Nah, di tengah kondisi dunia yang agak panas ini, Prabowo malah datang dan disambut super meriah di berbagai negara. Salah satu sambutan paling wah itu datang dari Turki. Nggak main-main bro, di sana Prabowo disambut kayak tamu kehormatan kelas dewa. Ada pasukan kehormatan, helikopter Gokbey muter-muter bawa bendera Indonesia, sampai pawai militer lengkap ala-ala zaman Kesultanan Ottoman. Turki dan Indonesia siap-siap bikin gebrakan bareng. Kunjungan ini bukan cuma buat seremonial doang. Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung duduk bareng bahas kerja sama strategis yang bisa ngasih untung buat dua-duanya. Mulai dari sektor pertahanan, Indonesia tertarik gabung dalam proyek jet tempur generasi kelima Turki yang namanya Kaan, sampai kerjasama di sektor energi, kesehatan, dan pangan. Pokoknya, dua negara ini lagi serius banget buat perkuat kerja. Ya itu guys, sudah dengar ya? Itulah aku cakap guys, dalam permasalahan negara ni, seorang pemimpin haruslah berpikiran bijak, okey, untuk mencari solusi untuk selesaikan masalah ekonomi, pemakanan dan pelbagai lagi. Jadi apa yang dilakukan Prabowo itulah dia guys, pergi ke Turki untuk menjalinkan kerjasama, untuk mengambil keuntungan, begitulah guys. Kerana ya, Malaysia memang negara jiran kepada Indonesia, okey, tetapi tak semestinya Indonesia ni harus kerjasama dengan Malaysia aja, okey. Dan mereka juga harus mencari negara-negara yang lebih jauh untuk mencari keuntungan yang besar dan untuk mendapatkan kerjasama yang menguntungkan kedua-dua pihak. Itulah yang dilakukan oleh Prabowo guys. Luar biasa gebrakan bareng. Kunjungan ini bukan cuma buat seremonial doang. Prabowo dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan langsung duduk bareng bahas kerja sama strategis yang bisa ngasih untung buat dua-duanya. Mulai dari sektor pertahanan, Indonesia tertarik gabung dalam proyek jet tempur generasi kelima Turki yang namanya Kaan, sampai kerjasama di sektor energi, kesehatan, dan pangan. Pokoknya, dua negara ini lagi serius banget buat perkuat kerja sama jangka panjang. Dan tahu nggak sih, Indonesia juga jadi negara pertama yang langsung diundang sama Amerika Serikat buat bahas soal tarif impor yang lagi bikin panas situasi perdagangan global. Wih, keren banget nggak sih? Itu artinya, posisi Indonesia di mata dunia lagi naik kelas. Negara-negara lain mulai ngeh kalau Indonesia tuh partner yang harus diperhitungkan. Media Malaysia dan Timur Tengah juga ikutan heboh. Yang lebih gokil lagi, media luar, terutama dari Malaysia dan negara-negara Timur Tengah, ikutan heboh bahas kunjungan Prabowo ini. Mereka ngebahas gimana Turki dan Indonesia bakal kompak di panggung internasional. Mulai dari PBB OKI, Organisasi Kerjasama Islam, sampai forum-forum elit kayak G20 dan G8, dua negara ini bakal saling backup, kayak dua superhero gitu. Saking seriusnya, Erdogan sampai ngajak Prabowo buat kasih pidato langsung di parlemen Turki. Semua hadirin langsung berdiri pas Prabowo masuk,
Menandakan betapa dihargainya pemimpin dari negeri kita ini. Indonesia benar-benar lagi dilihat dunia, bro. Bahasa Indonesia mau naik kelas. Jadi bahasa dunia. Gak cuma soal ekonomi dan pertahanan, ada satu hal keren lagi yang lagi dibawa sama Indonesia, yaitu cita-cita buat jadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ke-7 di PBB. Wow. Gila nggak tuh? Hebat. Targetnya sih tahun 2045, pas Indonesia ultah ke 100. Tapi sayangnya nih, kata beberapa pakar dari Malaysia, Indonesia pengen jalan sendiri buat hal ini. Nggak ngajak Malaysia barengan buat ngangkat bahasa serumpun. Tapi ya, wajar juga sih. Soalnya jumlah penutur bahasa Indonesia gede banget. Udah tembus 270 juta Ya, orang. memang tak dapat Belum lagi dinafikan. budaya pop kita makin mendunia. Sebab yalah, kita pun tahu Indonesia ni sebuah negara yang sangat-sangat besar, berpuluh kali ganda nak berbanding dengan Malaysia kan. Jadi ya, memang mereka lebih besar, mempunyai penduduk yang ramai dan pelbagai lagi guys. Ekonomi pun besar ya. Itulah kelebihan dia. Itulah kelebihan Indonesia ya. Dari film, musik, sampai konten-konten medsos, banyak yang udah go internasional. Yang betul. bikin salut, pemimpin Indonesia konsisten banget pakai bahasa Indonesia di forum-forum dunia. Dari zaman Soekarno sampai Prabowo, tetap ngomong pakai bahasa sendiri. Sementara pemimpin negara lain banyak yang pakai bahasa Inggris. Jadi kalau bahasa Indonesia naik kasta di PBB, itu benar-benar hasil perjuangan panjang. Satu perbezaan antara Indonesia dengan negara-negara lain, mereka mementingkan lebih mencintai bahasa dan budaya mereka berbanding negara-negara lain. Jujur aku cakap guys, jujur ya, Indonesia kelebihan dia itulah guys. Mereka mencintai bahasa Indonesia. Kalau boleh mereka nak mengangkat bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggeris tapi bahasa Indonesia guys. Yang keren banget. Indonesia di mata dunia, bukan lagi negara biasa. Dengan semua yang terjadi ini, jelas banget kalau posisi Indonesia lagi naik daun. Kita bukan lagi sekadar negara berkembang yang cuma jadi penonton. Sekarang, Indonesia ikut main, bahkan bisa jadi pemain utama dalam percaturan global. Nggak heran kalau Amerika langsung ngajak diskusi soal tarif impor. Mereka tahu, tanpa Indonesia, banyak urusan bisa berantakan. Dalam waktu dekat, sejumlah menteri dari Indonesia bakal ke Washington DC buat lanjut bahas soal kebijakan perdagangan dan tarif. Bahkan Ketua OJK dan Menteri Luar Negeri juga ikut berangkat. Intinya Indonesia nggak diem aja. Kita aktif banget jaga kepentingan nasional di tengah perubahan global yang serba cepat ini. Indonesia dan Malaysia dapat kabar baik, tarif dagang Amerika akhirnya turun. Bro, Betul. sis, lu semua udah denger belum soal kabar keren yang lagi jadi pembicaraan hangat? Jadi ceritanya, ada pergerakan besar dari para pejabat penting Indonesia yang bakal berangkat ke Amerika buat hadiri pertemuan akbar Spring Meeting bareng World Bank dan IMF. Iya, lo nggak salah denger, Ibu Menteri Keuangan kita yang kece, plus Pak Wamenlu juga ikutan terbang ke Washington buat bawa misi penting dari tanah air tercinta. Bukan cuma sekadar hadir doang, tapi ini tuh bagian dari langkah strategis Indonesia buat menyuarakan kepentingan ekonomi kita di kancah global. Jadi gini guys, belakangan ini Indonesia dikenakan tarif bea masuk yang lumayan bikin kening berkerut. Awalnya 32%, tapi kemudian diubah lagi. Gokil kan? Tapi tenang, pemerintah kita nggak tinggal diem. Indonesia langsung gerak cepat. Bahkan presiden kita udah ngasih arahan khusus dan ngirim surat resmi ke 3 kementerian buat nyiapin strategi dan negosiasi sama Amerika. Intinya, kita dikasih kepercayaan buat jadi salah satu negara pertama yang diundang buat ngobrol langsung di Washington. Wah, ini sih tanda kalau posisi kita makin diperhitungkan di dunia internasional. Tapi bukan cuman Indonesia aja loh yang ngerasain drama tarif ini. Negara tetangga kita, Malaysia, juga kena imbas. Betul. Tapi syukurlah, kabar baiknya sekarang udah mulai kelihatan. Presiden Amerika waktu itu, Donald Trump, sempat ngegas soal tarif tinggi kedua negara ini. Tapi akhirnya, tarif tersebut diturunkan. Malaysia dari 24% jadi 10%, dan Indonesia dari 32% juga diturunin jadi 10%. Lumayan banget kan? Tapi jangan senang dulu, gengs. Penangguhan tarif ini cuma berlaku selama 90 hari alias 3 bulan. Jadi ini semacam waktu bonus buat kedua negara nyusun strategi biar pas negosiasi selanjutnya bisa lebih siap. Dan yang paling penting, bisa dapat kesepakatan yang win-win solution. Intinya, jangan buang-buang waktu deh. Tengku Zafrul, Menteri Perdagangan dan Industri dari Malaysia, bilang kalau pertemuan sama Wamenlu Indonesia, Arif Hafaz Oegroseno, juga ngebahas banyak hal penting. Nggak cuma soal Bagus. tarif doang,
tapi juga soal masa depan hubungan Ini bagus guys. Indonesia, Malaysia duduk satu meja membincangkan kerjasama bagaimana untuk membangunkan ekonomi dua negara, bagaimana untuk memulihkan dan untuk selesaikan masalah tarif ni guys. Okey, ini yang kita nak, ini yang kita mahukan. Bukannya apabila dua negara serumpun ini bertemu kita berantam, bergaduh terus. Okey, netizen ni bergaduh terus. Bukan, itu tak dapat selesaikan masalah guys. Tapi ini cara yang benar. Orang-orang penting di Malaysia dan Indonesia bertemu, berbincang bagaimanakah cara untuk selesaikan benda ini dan menguntungkan kedua-dua belah pihak. Okey guys, dua negara serumpun ini. Menurut beliau, kerjasama dan dialog terus-menerus bisa jadi kunci buat ngadepin tantangan dagang global dan sekaligus ngebuka peluang baru buat ekonomi kita. Zafrul juga nambahin kalau Malaysia siap banget buat makin erat kerja bareng Indonesia, apalagi tahun 2025 ini Malaysia bakal jadi ketua ASEAN. Wah, pas banget. Momen ini bisa dijadiin peluang buat memperkuat solidaritas dan bikin ASEAN jadi kawasan yang lebih makmur dan inklusif. Dari sisi Indonesia sendiri, pemerintah juga paham kok bahwa tantangan dagang dari negara sebesar Amerika itu nggak bisa dianggap enteng, tapi kita juga nggak boleh takut berlebihan. Dunia itu luas bro, dan banyak negara lain juga masih pengen banget kerja sama Indonesia. Jadi kalau Amerika agak galak, kita masih punya banyak opsi. Dan yakin deh, para pejabat kita pasti lagi kerja keras buat ngelindungin kepentingan rakyat dan pelaku usaha di dalam negeri. Dari pertemuan-pertemuan tingkat tinggi ini, semoga aja bakal ada hasil konkret yang bisa ngebantu meringankan beban tarif dan ngebuka lebih banyak kesempatan ekspor buat produk lokal kita. So, buat lo semua yang suka mikir, aduh, ekonomi Indonesia gimana nih? Santai aja. Yang penting kita tetap dukung langkah-langkah strategis pemerintah dan terus semangat buat bangun ekonomi bangsa. Karena siapa lagi kalau bukan kita? Dulu orang suka bilang Indonesia itu macan Asia yang sedang tidur. Tapi sekarang, udah bangun bro. Dan bukan cuma bangun tapi juga lari kenceng dan siap adu strategi di panggung dunia. Dengan kunjungan Prabowo ke Timur Tengah dan Turki, plus langkah-langkah aktif pemerintah dalam menghadapi tarif Trump, kita bisa lihat jelas bahwa Indonesia lagi berada di jalur yang benar buat jadi. Kalau boleh, kita negara ASEAN ni kerjasama guys. Jangan kita tunduk kepada Amerika Syarikat. ASEAN ni kita kerjasama. Okey, kerjasama dan bincangkan bagaimana untuk kita trade apa yang menguntungkan kedua-dua negara. Okey, contohnya macam Malaysia dengan Indonesia, kita bincangkan apakah perkara yang boleh menguntungkan Malaysia dan Indonesia, kita lakukan. Contoh, Indonesia pula pergi ke Thailand, bincang antara dua negara. Begini guys. Okey, di ASEAN kita harus berdiri di atas kaki sendiri. Jangan kita tunduk kepada Barat, jangan tunduk kepada Amerika Syarikat. Memang Amerika Syarikat sebuah negara yang sangat besar, ekonomi besar, kuasa besar. Tapi kalau negara-negara kecil ini bersatu, tak mustahil kita bisa kalahkan negara besar guys. Jadi negara besar yang dihormati di kancah internasional. So, buat lo semua yang masih mikir Indonesia gitu-gitu aja, mending buruan update cara pandang lo. Karena masa depan kita bisa jadi lebih terang dari yang lo kira. Dan ini baru awal bro, masih banyak gebrakan yang bakal datang. Akhir kata, semoga informasi ini bisa nambah wawasan lo semua. Jangan lupa share ke teman-teman lo, biar makin banyak yang paham soal pergerakan diplomasi ekonomi Indonesia. Sampai ketemu lagi di info menarik lainnya. Tetap semangat, tetap kritis, dan tetap cinta Indonesia.